Karena harapan orang dengan kota Batam yang begitu megah, terutama di Batam Kota dan Lubuk Baja ini kan seakan-akan menjadi ikon Batam gitu ya. Wisata ada di situ, tempat hiburan ada di situ, semua yang enak-enak itu ada di Batam Kota dan Lubuk Baja, kelihatannya begitu. Posting kemana nih ya, udahlah ke Wajah Batam gitu kan, biasa banyak tuh. Sampai warga tuh bilang, aduh caleg aja bisa angkat tangan ini masalah air. Kita yang duduk di DPR ini sekarang ini sebenarnya perhatiannya itu lebih ke ini loh, industrinya harus disediakan ini, PT-nya harus ada ini, tenaga kerjanya begini, mana tenaga kerjanya. Nah ini, tapi mereka tidak melihat ke lapangan apa sebenarnya permasalahannya ini. Ini ya, apa sih namanya, zonasi ya Bu ya, mengandalkan zonasi. Jadi untuk zonasi itu sendiri seharusnya diutamakan orang yang menengah ke bawah. Ini kami sepertinya ada diserang tiga si Gandhi dan si Ganda satu nih. Saya tidak menyerah. Artinya tenang. Anggap aja reses, anggap aja reses. Saya baru bilang, Pak Alek, anggap aja reses. Satu sama lainnya untuk berinteraksi. Kalau tanpa ini, saya tidak tahu pula. Rupanya yang kirim papan bunga beliau, ya. Ini ya sesuatu yang menurut saya pas, yang pas kok. Saya pikir tidak ada masalah, sah saja. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. kalau dia pakai Tribuners, kita akan langsung berdiskusi. Yang ketiban Sampur dulu, karena tampilannya sudah beda. Bang Agus dulu. Biasanya kan Harusnya incumbent yang di. biasanya kan begitu. Sekarang kita balik dulu. Biasanya langsung menghook gitu. Bang Agus. Jadi untuk di Lubuk Baja dan Batam Kota, apa persoalan-persoalan yang mendasari atau persoalan-persoalan fundamental bagi di warga ini? Yang menurut Bang Agus, dan mungkin dari persoalan ini belum selesaikan atau solusinya oleh para wakil rakyat yang sudah duduk kemarin. Silakan. Sebenarnya secara umum kita tidak harus bicara tentang masalah Lubuk Baja dan Batam Kota saja, tetapi secara umum bahwa problem terbesar hari ini adalah problem pada tenaga kerja, ya, peluang pekerjaan yang saat ini mungkin pasca pandemi kemarin dan ini mulai harus ada recovery, dan ini menjadi problem terbesar, apalagi dengan jumlah tenaga kerja yang produktif usia muda ini juga sangat besar banget gitu ya. Anak-anak muda apalagi yang baru lulus, karena pandemi kemarin tidak ada ruang mereka untuk misalkan magang dan sebagainya, kemudian dihadapkan harus bertarung saat ini dengan orang-orang lebih senior, ini juga problem juga. Maka memang tantangan kita yang terbesar di Kota Batam ini adalah masalah tentang peluang pekerjaan. Ekonomi ini menjadi paling masalah itu. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus dibenahi adalah bahwa hari ini memang infrastruktur sedang digesa, dan itu bagus. Sebagai sebuah capaian kota, kita juga harus acung jempol bahwa infrastruktur hari ini sudah mulai digesa dengan baik ya. Tetapi kalau kemudian lapangan pekerjaan itu tidak diimbangi, diciptakan lebih mapan, maka yang akan terjadi adalah ada ketimpangan. Karena harapan orang dengan kota Batam yang begitu megah, terutama di Batam Kota dan Lubuk Baja ini kan seakan-akan menjadi ikon Batam gitu ya. Wisata ada di situ, tempat hiburan ada di situ, semua yang enak-enak itu ada di Batam Kota dan Lubuk Baja, kelihatannya begitu. Maka akan banyak orang yang menumpuh harapan hidupnya atau pekerjaannya ada di Kota Batam. Nah ini juga akan mengundang banyak orang dari luar untuk ekspansi, mungkin dari kota-kota sekitar Batam ini menjadikan Batam sebagai kota satelit untuk mereka bertumbuh dan berkembang. Nah secara infrastruktur sudah, tantangan kita berikutnya adalah bagaimana daya dukung pemerintah untuk menyiapkan itu tadi. Pelatihan misalkan lapangan pekerjaan, kemudian juga industrinya kembali ditata ulang gitu. Ini kan sempat agak turun ya, drop gitu. Padahal kalau kita bicara tentang industri, saya mengatakan bahwa mungkin ini nanti Bang Hendra Asman dan Bang Tan Atin yang lebih tahu yang di DPRD sekarang ya, bahwa selama Covid kemarin Batam ini bisa terjaga karena industrinya ada, industri manufacturing terutama. Coba kalau itu nggak ada, karena kan kalau di Batam Kota dan Lubuk Baja ini lebih pada ekonomi pariwisata, ya, orang datang dan sebagainya, bertumbuh dari pertumbuhan itu.
Nah, karena ada industri manufacturing dan sebagainya yang tumbuh, termasuk perdagangannya juga tumbuh, itu yang menjaga kita tidak kolaps selama COVID kemarin. Nah, artinya bahwa ini menjadi tantangan besar bagi kita nanti 5 tahun ke depan dalam menumbuhkan kembali industri, baik manufacturing atau yang lainnya, ya shipyard dan sebagainya, untuk dikembangkan lagi atau digenjot. Dan itu menjadi tantangan kita nanti DPRD, teman-teman yang ada di DPRD nanti, mengarahkan bagaimana pemerintahan ke depan itu memberi peluang sebesar-besarnya. Apalagi kalau benar bahwa ex officio nantinya BP Batam itu masih dipegang oleh wali kota, maka harusnya ada sinergi yang lebih kuat lagi. Itu saya pikir. Ya. Terus apa yang bisa dilakukan DPRD untuk mendongkrak itu? Karena kita kontestasinya adalah pemilihan legislatif nantinya. Ini tanyanya harusnya sudah duduk dulu nih. Ya kebetulan kan kita udah hampir 20 tahun ya. Ngurusin partai dan berkecimpung dengan teman-teman di DPRD. Ya, beberapa teman-temannya Bang Hendra juga kita dulu yang istilahnya mendampingi lah, mengarahkan dan sebagainya. Tantangan kita sebenarnya pertama bahwa kita harus membalik dulu persepsi masyarakat kita bahwa kue kekuasaan itu yang paling besar adalah di eksekutif. Bahwa semua kebijakan itu adalah di eksekutif. Cuma jangan lupa pula bahwa legislatif itu equal. Dia bertugas untuk mengawasi, dia bertugas untuk memberikan pandangan kebijakan, termasuk juga nanti kalau reses turun ke dapil dan sebagainya, memberikan input kepada pemerintah, maka banyak hal sebenarnya bisa dilakukan. Kita tidak perlu normatif bicara tentang ada pengawasan, legislasi dan sebagainya, tetapi peran anggota DPRD yang equal ini dengan pemerintah ini yang harus dimaksimalkan. Dan saya lihat 5 tahun terakhir ini ketika saya hampir vakum juga lah, karena lebih banyak di Jakarta dengan Bang Fahri, saya melihat teman-teman di DPRD Kota Batu, terutama teman-teman saya dulu, kehilangan itu. Kehilangan maksudnya? Entah kenapa, apakah karena manuver-manuvernya kurang lincah gitu kan, sehingga bagaimana dia bisa mendorong kebijakan pemerintah kota ini agar lebih menggigit dalam misalkan meningkatkan industrinya, meningkatkan UMKM-nya dan sebagainya. 5 tahun ini agak berkurang. Contoh yang paling sederhana saja adalah apakah selama 5 tahun ini ada perda yang dikeluarkan oleh teman-teman DPRD Kota Batam selain hanya perda APBD dan LPJ? Ya kan? Ini akan menjadi tolak ukur kerja kita ketika nanti di DPRD. Yang pertama. Yang kedua, seberapa besar masyarakat hari ini selama 5 tahun terakhir ini cuap-cuap baik di media sosial maupun demo di jalanan. Sampai ibu dokter kita Bu Febi sampai membuat karangan bunga gitu kan. Ini kan kayak mengalihkan tugas yang harusnya dikerjakan oleh teman-teman DPRD kepada masyarakat. Masyarakat sibuk berantem, sibuk mengkritiki, itu berarti menunjukkan bahwa saat ini teman-teman DPRD dianggap kurang mewakili mereka. Nah, ini problem yang harus kita selesaikan. Saya tidak mengatakan 1-2 teman-teman ya, tetapi saya mengatakan bahwa ini ada problem yang harusnya kita ambil alih ketika nanti kita duduk di DPRD. Bahwa apa yang ada di masyarakat itu, ya, problem-problem sosial yang terjadi di masyarakat harus diambil alih oleh anggota DPRD. Ini tantangan kita. Artinya anggota DPRD yang sekarang secara umum ini kan, itu seperti kekurangan atau kehilangan power atau legitimasi untuk memberikan desakan kepada pemerintah mengenai untuk mendongkrak atau menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Karena ada 3 hal yang terjadi pada diri seorang anggota dewan. Dia punya 3 masalah besar yang harus diselesaikan dan harus disinkronkan. Yang masalah pertama adalah dia adalah wakil partai, sehingga dia harus bisa menerjemahkan ide, gagasan, dan ideologi partai ketika dia duduk sebagai anggota dewan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mewakili dapil. Dia harus bisa menyerap dan mengimplementasikan aspirasi-aspirasi masyarakat di dapilnya ketika dia duduk di anggota dewan, di DPRD. Yang ketiga, dia juga bagian dari alat kelengkapan dewan. Ketika dia bertugas di DPRD, dia kan punya posisi di di komisi masing-masing. Dan di situ dia harus konsentrasi 100% bagaimana menyelesaikan tugas dia sebagai anggota komisi. Ada 3 poin besar ini yang sering terjadi dan mungkin akan menjadi dilema bagi teman-teman anggota dewan. Mana yang akan didahulukan atau mana yang harus disiasati bagaimana cara dia bekerja. Nah, ini tantangan yang besar dan harus selesai. Makanya sejak awal di Partai Gelora, sebagaimana seperti Bang Fahri Hamzah sampaikan, Gelora itu membebaskan anggota dewannya untuk bersuara, mewakili rakyatnya. Kita akan siap itu. Karena bagaimanapun menjadi anggota dewan itu ya dia menjadi wakil rakyat. Nah, ini yang problem yang besar yang harus diselesaikan teman-teman. Baik, sudah mulai nurun dari Fahri Hamzah kayaknya.
5 tahun nemenin bang. Jadi mau tidak mau begitu gitu. Ya, baik. Saya ke Ibu Feby. Setuju nggak apa yang disampaikan oleh Bang Agus tadi? Setuju ya, apalagi ya mungkin yang bisa jawab itu sebenarnya Pak Hendra dan Tanati gitu, karena kan mereka yang sudah duduk sebagai dewan gitu. Terus kebijakan-kebijakan dari partai itu, nah itu lebih diutamakan, itu lebih diutamakan dari kebijakan partai atau lebih utamakan untuk suara rakyat gitu kan? Kalau menurut aku sih lebih bisa ya kalau seandainya berani Pak Hendra dan Tanati untuk lebih memilih ke suara rakyat, karena kan tanpa suara rakyat mereka tidak akan duduk gitu. Apalagi dengan aspirasi rakyat itu yang sekarang tuh banyak kali masalah, selain dari yang susah nyari kerja satu, terus kedua yang sekarang masalah air, yang ketiga juga ini mau masuk ke sekolah kan, ini pendaftaran sekolah baru itu kan daya tampungnya juga kurang untuk sekolah negeri. Itu pasti udah banyak itu warga-warga yang mendekati dewan yang untuk minta tolong nih anaknya bisa nggak masuk ke negeri, belum lagi sistem zonasi, belum lagi segala macam lah masalah-masalah itu. Nah seharusnya sih lebih utamakan ya suara rakyat gitu. Nah dari dirinya sebagai wakil rakyat harus bisa memberikan ide kepada yang partai ini gitu. Ya. Nah itu aja sih saranku, cuman ya nggak tahu lah mereka sampai aku ya masalah air, contoh masalah air aja sebenarnya aku posting juga di Wajah Batam sampai warga itu kan, jadi dengan begitu aku bisa tahu curhatan rakyat gitu kan, posting kemana nih ya, udahlah ke Wajah Batam gitu kan, biasa banyak tuh sampai warga tuh bilang aduh caleg aja bisa angkat tangan ini masalah air, ini gimana nih, dewan-dewan tuh kan banyak dari partai mana-mana kan banyak, nggak ada satupun yang bersuara untuk satu masalah ini ya, masalah air. Belum lagi masalah taksi online, taksi konvensional gitu. Itu kan ya maksudnya Batam ini kan dulunya kota industri. Terus setelah Pak Rudi menjabat mau dialihkan dari kota industri menjadi kota pariwisata gitu. Dan sekarang bagaimana orang wisatawan mau datang ke Batam, sedangkan di bandara atau di pelabuhan aja nggak bisa itu, untuk pesen taksi online nggak boleh, itu sampai jalan dari bandara keluar dulu biar dapat itu, terus berantem lah itu. Maksudnya satu masalah aja belum selesai udah banyak masalah lain gitu. Nah dewan pun sebenarnya banyak ini di singgah sana-sana, tapi kok nggak ada satupun yang bersuara gitu. Bagaimana Pak Hendra dan Tanati, atau nunggu saya yang jadi dewan ya baru pada suara? Karena terus serang ya, saya ini dulu sebelum di Perindo di PSI, tanya sama Tanati itu dulu di PSI saya itu paling kritik, paling terkenal paling kritik. Sebenarnya nggak di PSI aja, saya kan dokter gigi juga. Kalau tahu PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, tanyalah sama ketua PDGI-nya pun pasti sudah geleng-geleng kepala tuh Dokter Ratih. Sudah angkat tangan semua ini, kalau udah Feby bersuara, berkritik, susah gitu. Atau kalau misalkan Bang Agus bisa ketemu sama wali kota, mungkin dah ngomong dia lagi yang kritik gitu. Ya yang tahu paham kan, karena aku belum jadi dewan kan, jadi nggak tahu. Tapi kalau dengar dari rakyat ngomong, dewan kalau udah duduk cuman duduk manis, nggak mau bersuara, tapi giliran ini ngemis-ngemis suara gitu kan. Nah aku nggak tahu itu kan kenapa permasalahannya gitu. Tapi apakah itu bisa dijadikan alat ataupun sisi yang bisa dijadikan oleh Ibu Feby menjadi mendulang suara nanti? Oh, aku tidak akan seperti itu, aku lebih keras tentunya akan bersuara. Melihat itu suatu celah nggak yang bisa digunakan untuk meraup suara nantinya? Sebenarnya begini, kadang kalau di partai ya mungkin ya kata Pak Hendra kan kita petugas partai ya Pak ya, petugas partai. Nanti kadang ter ini sendiri juga. Misalkan contoh dulu aku di PSI, aku kritik banget kan sampai ketuanya turun, sis jangan keras-keras ya, nanti begini gitu. Nah di Perindo
pun ya udahlah aku mencoba kalem gitu kan, tapi entah kenapa aku nggak bisa kalem gitu. Bukan Feby banget itu kan? Bukan. Kayaknya kalau aku kalem tuh ya memang bukan aku banget, cuman udah dikasih tahu sih sama temen yang di DPP kan. Iya. Kan manggilnya Uni jangan terlalu keras, jangan terlalu kritik, jangan terlalu ini. Cuman ya itulah kadang kan ya mikir sih, oh iya ya kita kan petugas partai harus nurut juga apa kata partai, tapi harus dengar juga suara rakyat gitu, karena tanpa suara mereka kita bukan apa-apa gitu, ya kan? Baik. Itu aja sih, Ya. Bang. Ini sengaja belum saya kasih kesempatan biar numpuk dulu. Mbak Sherlina Gultom, silakan. Ya, terima kasih Bang Agus. Tadi Bang Hendra ya, Agus juga ya dulu Yeah. ya. Bang Agus tadi sempat menyampaikan masalah tenaga kerja nih ya. Saya kadang-kadang miris mendengar orang ketika seseorang menyampaikan Batam ini tenaga kerjanya banyak pengangguran begini. Yang saya perhatikan, yang saya miris ini justru pengalaman pribadi juga sebenarnya. Kita yang duduk di DPR ini sekarang ini sebenarnya perhatiannya itu lebih ke ini loh, industrinya harus disediakan ini, PT-nya harus ada ini, tenaga kerjanya begini, mana tenaga kerjanya. Nah ini, tapi mereka tidak melihat ke lapangan apa sebenarnya permasalahannya ini. Yang saya alami dan saya lihat ya semenjak saya ya biasa, saya juga seorang buruh dasarnya gitu. Saya mulai berprofesi dari mulai buruh, di PT-PT saya masuk, sampai sekarang saya jadi seorang lawyer. Saya merasa ini memang harus saya lalui gitu. Nah, tapi ini DPR nih kemana gitu? Selama ini mereka ada turun nggak? Coba kita perhatikan di beberapa lowongan pekerjaan. Mungkin media Tribun juga sering menerima lowongan pekerjaan, iklan gitu ya. Dan mungkin ada syarat di situ. Itu yang kita lihat nih. Syarat itu usia maksimal 25 tahun. Berpenampilan menarik. Sementara kita Batam ini sebenarnya kita tidak usah tanya umur nih. Orang pendatang yang dari luar ini ke Batam ini sebenarnya buat bekerja, bukan untuk setelah 25 tahun dia duduk tidur menemani suami jadi ibu rumah tangga, bukan begitu. Kita tentunya pastinya orang yang datang dari luar ke Batam pasti tujuannya bekerja. Tapi kita melihat di lapangan usia ini sudah dibatasin. Ibu-ibu atau bapak-bapak atau abang-abang semua yang ada di Batam ini intinya terbang dari luar kota buat bekerja. Tetapi begitu sampai di Batam, dia bekerja 3 tahun, 4 tahun. Begitu usia 25 tahun dia tidak bisa bergerak karena sudah dibatasi dengan usia persyaratan. Ini sebenarnya ada dipantau nggak sebenarnya dari khususnya pemerintahan atau teman-teman yang duduk di DPR, ada nggak dipantau ini? Ini kenapa harus umurnya 25 tahun ke bawah? Kenapa dengan 25 tahun ke atas? Apa masalahnya? Apa 25 tahun ke atas ini sudah memang nggak bisa maksimal bekerja, atau nanti masuk dia bekerja akhirnya tidur-tiduran, atau bagaimana ini? Apa permasalahannya? Saya mengalami sendiri kenapa saya merasa saya harus duduk di DPR. Apalagi di tahun 2019 nggak ada perempuan nih dari Dapil Batam Kota Lubuk Baja ya Pak ya. Nanti saya satunya Pak. Saya harus duduk ini Pak. Ada 3 rebutan dulu nanti. Oke, saya dulu ya. Kalau mau ikut silakan kan itu. Nah ini yang saya permasalahkan yang sebenarnya sangat miris menurut saya. Jadi kalau kita bilang masalah, Pak Bang Agus bilang masalah kita harus menyediakan lowongan pekerjaan, kita harus menyediakan kasihan nih yang datang sana jadi pengangguran kan gitu nih Bang. Tapi ternyata pada prinsipnya kita melihat ini diskriminasi umur ini sudah dimulai sejak saya rasa saya umur 24 tahun. Sekarang saya 30 tahun Bang, 38 tahun. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh Dewan misalnya untuk memberi ataupun mengintervensi, bisa dikatakan seperti itu, bagi perusahaan-perusahaan untuk syarat umur tadi tidak menjadi persoalan? Kalau saya lihat sih Bang, sampai sekarang nggak ada itu perhatian mereka ini sebenarnya DPR saya nggak ada lihat ya, mengenai umur nih, saya belum maksudnya pernah. Apakah Dewan ini juga mempunyai legitimasi untuk itu? Sementara kan ini kan perusahaan juga swasta ini kan? Iya, sebenarnya harus sebenarnya Bang. Karena kan bagaimanapun kita juga harus membantu masyarakat yang memang pengen bekerja. Jangan kita hanya berbicara sediakan lapangan pekerjaan. Ini orangnya nih lagi nganggur. Oke silahkan sediakan, tapi kan kita lihat juga syaratnya nih Bang. Syaratnya jangan dong 25 tahun ke bawah, maksimal loh ini Bang. Ya. Belum yang bagaimana dengan 26 nih? Terus dia kemana? Apa dia balik kampung gitu?
Apalagi ini izin Bang, perempuan yang kreativitas nih. Kita nggak usah jauh-jauh Bang, negara Singapura ini sekarang kalau kita masuk pintu Singapura tuh yang bekerja kita lihat siapa nih? Bukan anak-anak muda, tidak. Justru orang-orang tua yang lansia, emang kreatif mereka. Tapi kita Batam kapan kita bisa seperti itu? Jangan kita buat perempuan atau usia-usia yang 25 tahun ke atas nih akhirnya jadi duduk diam di rumah. Katanya ada UKM, tapi UKM butuh modal bro, kan gitu Bang. Ya. UKM butuh modal. Modalnya dari mana? Harus pinjaman, gadaikan KPR segala macam. Itu bukan solusi bantu masyarakat kita, tidak. Solusinya ayo kita benahi perusahaan-perusahaan, tidak usah perusahaan Bang. Kita lihat di mall ini, untuk menjaga suatu stand kecil, itu syarat minimum atau usia itu 25 tahun Bang. Bisa kita korsek lah kalau bapak-bapak dari DPR kurang percaya, ayo monggo dengan saya ikut ke lapangan, kita lihat hasilnya gitu. Nah itu yang sebagai pertimbangannya. Kemudian kalau tadi masalah pekerjaan itu oke, kita ini, tapi pendidikan juga perlu kita perhatikan Bang. Jangan kita hanya pendidikan harus pekerjaan harus begini, tapi pendidikan sejak dini kita harus perhatiin Bang. Di Batam ini kita kan melihat ini situasi Batam ada berbagai macam sekolah swasta yang SD saja atau TK itu harus wajib bahasa Inggris. Itu kita lihat sekolah yang profesional ya Bang ya, yang uang sekolahnya bisa kita, ya yang saya ini mungkin belum sanggup ya Bang ya, sebulan 1.500.000. Itu minim kalau untuk kita yang menengah ke bawah memasukkan anak ke sekolah ke sana. Nah bagaimana dengan sekolah-sekolah yang 400, 200 atau negeri nih, bahasa Inggrisnya bagaimana? Nah ini perlu juga diperhatikan. Maksud saya, ayo dong pemerintah tingkatkan bahasa Inggris ke anak-anak usia dini. Karena dunia ini semakin maju. Anak saya jujur Bang, masih 5 tahun paling besar. Tapi bahasa Inggrisnya itu good job. Dia nonton YouTube aja bisa bahasa Inggris. Bagaimana dengan teman-teman kita yang lain, masyarakat yang lain yang notabene-nya ekonominya menengah ke bawah, yang nggak bisa bawa anak-anaknya sekolah yang bisa memaksimalkan bahasa Inggris. Mungkin itu dari saya. Baik. Bang Tanati sama Mbak Hendra masih ada satu. Ditahan-tahan dulu ya. Saya tahu masih udah dibun-bun kayaknya. Silakan Ustaz. Mohon bersabar ya Pak Hendra dan Pak Tanati. Baik, terima kasih. Mengenai tadi Pak Agus sendiri yang menyampaikan mengenai tenaga kerja. Kebetulan alhamdulillah saya dapat informasi bahwa sedang dirancang undang-undang atau perdanya mengenai kerja itu sendiri. Ya, penempatan ya benar kan Pak Hendra? Itu dari yang mengusulkan, yaitu dari partai kita PKS. Mungkin boleh dicek langsung nanti. Ya, lalu mengenai tenaga kerja itu sendiri, mungkin persoalannya memang tadi yang Mbak Sherlina sampaikan, bahwa kebanyakan orang menyampaikan lowongan pekerjaan itu dari maksimal 25 tahun. Memang saya juga sering membaca dari media-media sosial ya. Mungkin untuk solusinya dari saya sendiri, untuk teman-teman yang ingin bekerja atau memiliki keterampilan sendiri, mungkin kita bisa dari DPR atau Dewan mungkin bisa membantu kawan-kawan tersebut dengan mengadakan UMKM. UMKM itu tersendiri ya, dengan mengasah kreativitas mereka. Mungkin ibu-ibu rumah tangga bisa mengasah kreativitas mereka dengan mungkin melalui kreativitas dengan menggunakan can-can perca, mungkin kan sebelum mungkin dengan modal yang kecil mungkin ya itu. Terus mengenai pendidikan itu sendiri memang untuk menengah ke bawah itu saya rasa juga kurang, apalagi sekarang sekolah mengadakan itu berdasarkan ini ya, apa sih namanya, zonasi ya Bu ya, mengandalkan zonasi. Jadi untuk zonasi itu sendiri seharusnya diutamakan orang yang menengah ke bawah. Di sini saya lihat rata-rata di daerah Anggrek Sari ya, terus di daerah Legenda itu mereka mengutamakan orang yang memang tinggal di sana.
zonasi memang seperti itu Iya, maksud Ibu ya. memang tapi kan sedikit banyak ada orang yang menengah ke bawah, maksudnya yang orang bawah itu tinggalnya di daerah sana, hanya saja bukan warga sana gitu. Mereka sangat sulit sekali mendapatkan pendidikan atau mau masuk sekolah saja mereka harus menggunakan surat tanda tidak mampu. Seharusnya di bidang pendidikan itu harus diutamakan, betul kata Ibu Feby. Lalu mengenai transportasi itu, ya, mengenai transportasi, memang saya sangat miris sekali melihat beberapa waktu lalu banyak pendatang pelancong-pelancong datang ke Batam. Mereka untuk mencari taksi itu sendiri mereka harus jalan dengan mungkin jarak 2 km dari bandara menuju ke depan. Hanya karena taksi konvensional ini tidak memperbolehkan taksi online untuk masuk. Nah itu sebenarnya kan mereka ini sama-sama mencari rezeki yang halal gitu ya. Bukan berarti mereka mencuri gitu. Seharusnya memang taksi online ini dan taksi konvensional ini diberikan wadah, dijadikan satu kesatuan bahwa mereka ayo sama-sama kita mencari rezeki. Sama-sama kita mencari pendapatan dengan tidak menyerobot gitu. Mungkin bisa jadi taksi konvensional yang di airport atau taksi online itu bisa dimasukkan berdasarkan antrian. Karena kan di sini kan taksi airport itu berdasarkan antrian juga kan. Nah, lalu mengenai fluktuasi biaya perjalanannya. Nah, itu mungkin orang berpikir kenapa lebih banyak orang memilih taksi online ketimbang taksi konvensional? Ya, karena lebih murah itu. Dan lagi juga mungkin taksi online itu lebih nyaman, lebih ramah mungkin supir yang membawanya gitu kan. Dan mereka juga untuk bertanya juga mereka nggak takut karena kebanyakan taksi konvensional ini saya lihat mereka membawa penumpang itu terlalu ngebut. Kadang mereka juga saya juga melihat mereka mungkin saking mau mengejar antrian biar dapat penumpang lagi, maka mereka dengan senang hati tuh menyerobot aja gitu di jalanan. Itu kan sebenarnya membahayakan pemilik jalan yang lainnya gitu kan, penikmat jalan yang lainnya itu. Jadi mungkin saran saya untuk taksi konvensional dan taksi online ini setidaknya diberikan wadah ya Pak Hendra dan Pak Tanati, wadah dijadikan satu mereka agar mereka memiliki rasa saling mencari rezeki yang sama-sama dengan halal gitu. Terus mengenai ini permasalahan yang sangat lagi panas-panasnya nih ya, mengenai air. Ya Ibu Feby, saya korban ya, sama kita juga iya. Apalagi emak-emak nih ya, kaum emak-emak kita di rumah dengan kesehariannya itu berinteraksi dengan air, mencuci baju, memasak, apalagi bersih-bersih, semua itu menggunakan air. Apalagi di dalam tubuh kita ini juga 3/4%-nya itu air gitu kan. Tanpa air itu kita nggak bisa hidup gitu. Namun saya saat ini sangat mengapresiasi, saya sedikit kontra dari Bu Feby ya, karena Bu Feby kan kontra juga terhadap itu ya. Saya sedikit pro terhadap pemerintah bahwa saat ini mereka sudah sangat cepat tanggap atas kejadian pipa bocor yang terjadi belakangan ini. Mengenai itu juga saya juga mengapresiasi Bapak BP Batam bahwa mereka juga sangat cepat dan berusaha untuk memperbaiki dengan semaksimal mungkin pipa yang bocor tersebut agar warga dapat kembali mendapatkan atau dialiri air untuk kehidupannya sehari-hari. Itu sih.
Itu Baik. saja, terima kasih. Oh, Warga Tanjung Uncang itu kalau pipa bocor diperbaiki oke lah Ya. ya. Tapi yang saya herankan begini, itu pipa bocor di Keprimol. Saya tinggal di Lubuk Baja. Saya punya teman di area Sukajadi. Herannya ini di Sukajadi itu air nggak mati. Padahal kalau dipikir dari Keprimol ke Sukajadi lebih dekat Sukajadi dibandingin ke Lubuk Baja. Nah itu aku nggak tahu ya pipanya atau nggak mengalir ke Sukajadi atau gimana. Terus satu lagi itu warga Tanjung Uncang yang sudah hampir berbulan-bulan air tuh nggak ada. Dan kemarin itu kan sempat mau demo ya Bang ya, Ya. warga Tanjung Uncang itu. Terus nggak jadi karena dijanjikan bulan September nanti mengalir. Tapi aku tanya, kok kalian maunya dijanjikan bulan September, itu masih lama loh. Berapa bulan lagi itu? Sedangkan saya terus terang 3 hari, jangan tunggu 3 hari. Sehari, nggak usah sehari lah. Sejam aja nggak bisa hidup tanpa air. Benar sejam. Apalagi warga Tanjung Uncang yang harus September. Sampai aku tanya ya sama ada dia anggota LMP Laskar Merah Putih yang hampir deket lah sama Pak Rudi gitu. Aku penasaran Bang, maksudnya kok ini warga Tanjung Uncang ini kok sampai September, lama sekali gitu. Maksudnya aku bingung gitu loh. Ini kan pipa bocor ini di Keprimol dampaknya tuh kan ke Lubuk Baja, Batam Kota, terus ada mungkin ada yang area Bengkong ya. Tapi kok Tanjung Uncang kok lama sekali gitu. Itu apa itu? Apa? Katanya ada alat yang apa sih, aku nggak ngerti lah alat apa itu yang untuk melancarkan air itu mungkin ya apa sih, tekanan air itu atau itunya rusak atau kayak gimana. Terus aku bilang kalau itu rusak ya diganti lah, beli baru, aku bilang. Ya nggak tahu lah, nggak Baik. ngerti ini gitu Ya, katanya. terima kasih. Oke. Saya sudah pengen jawab tuh Bang Tanati itu. Keserang 3 Sri Kandi sama 1. Silakan Bang Tanati. Tadi ada beberapa, jadi kok Dewan kemana aja gitu. Dewan ada beberapa persoalan mengenai tenaga kerja, mengenai pendidikan, terus Perda juga sebagai bukti dari kinerja Dewan belum masif ataupun yang belum terbitkan lagi untuk itu. Kira-kira seperti apa Bang jawabannya Bang? Oke, baik. Terima kasih Bang Agus. Ini kami sepertinya ada diserang 3 Sigandi dan Siganda 1 nih. Saya tidak menyerah. Artinya tenang, tuh, tapi tenang. Anggap aja reses, anggap aja Ya, reses. ya. Saya baru bilang, Pak Alek, anggap aja reses. Saya harus ikut senior saya. Iya. Pada intinya kami memang jadi anggota DPR ini ada yang keluhan memang seperti ini banyak. Ya. Tapi di alat kelengkapan itu sebenarnya kan ada masing-masing voksinya. Ya. Kita nggak bisa artinya kami komisi 1 tidak bisa nyoblos ke komisi pendidikan. Itu pasti ada ketuanya masing-masing. Mungkin teman-teman di sini belum lagi lah masuk ke Ungku Putri ya nanti. Kalau saya join nanti kita bareng lah kalau bisa masuk ke situ. Amin. Kita cari tahu. Kalau kami sekarang penjelasan apapun, saya rasa masyarakat tetap mempertanyakan kami. Ya. Kemana anggota DPR-nya? Padahal kita di kantor itu tiap hari itu bekerja, mendapat keluhan, mendapat tanggapan apapun. Secara pelan-pelan kami menyelesaikan dengan cara tidak memberitakan. Itu pasti ada. Dan kita selalu merapatkan sama ketua, menyampaikan hal-hal yang keluhan seperti ini. Contoh nih air. Saya kalau mati air saya nggak bisa tidur Pak. Jujur saya nggak bisa tidur. Konstituen saya itu bisa 24 jam WA ke saya, Bang tolonglah air, kita minta tolong sama BP Batam, sama Moya, dikirim truk. Nah, mati lampu kita tetap telepon. Jadi keluhan kami tetap ada juga, keberatan kami tetap ada sebagai anggota dewan. Dan kami juga punya tingkatan. Kalau namanya voksinya di provinsi, kita tidak bisa langsung kita hajar atau kita mengatasi. Pasti melalui pimpinan. Dan melalui pimpinan lah menyampaikan hal ini. Nah, beberapa hal memang kita bisa laksanakan. Ini mohon teman-teman juga tahu, kita di Kota Batam punya 2 pemerintahan. Yang punya BP Batam itu direct dari kementerian. Kita nggak bisa seolah-olah kita memanggil mereka, mau tidak mereka, mau
RDPK mereka. Mohon maaf, mereka kan ada komisi yang menangani di DPRI. Jadi kami hanya sebatas. Mungkin teman-teman nanti saya doain lah teman-teman dulu di sini. Hari ini ada keluhan, saya doain 2024 kita ini satu meja. Jadi teman-teman itu telah tahu semua gimana keadaan kita di situ. Kalau saya ngeluh sekarang, ya saya nggak bisa ngeluh juga. Saya awalnya memang udah 4 tahun menjabat di anggota. Saya tahu, paham banget ini. Memang kadang dibuatnya kita juga nggak bisa tidur. Kita punya beban. Bukan jadi anggota dewan mau senang-senang, nggak bisa. Saya baru tahu ini. Dulu saya menilai Bang Hendra pertama kali menjadi dewan, saya anggap dia, Pak Hendra, woi udah jadi anggota dewan nih, kayaknya sepertinya sudah sejahtera nih, nggak. Tahu-tahu saya sekarang duduk di situ, baru tahu beban saya. Dulu ubannya nggak ada nih, sekarang udah tambah banyak. Itulah bebannya, pemikirannya kita bertambah. Artinya kita tetap melayani kok masyarakat. Kita juga paham masyarakat itu memilih kita dengan ikhlas, tidak tambah beban apa. Makanya masyarakat mengeluhkannya saya tidak tanpa mikir balik, saya langsung pasti terjun ke lapangan, melihat dan meninjau apa sih sebenarnya. Kalau saya sendiri aja memang nggak kuat, kita nggak kuat. Wali kota aja dibantu dengan dinas-dinas, camat, Pak Dora, RT RW, kita dibantu sama siapa? Sendiri. Partai hanya mendampingi kita. Nah, ya memang partai selalu yang kita berkeluar, partai juga pernah ingatkan kita apa yang bisa kita bicara, apa yang tidak. Disitulah kita paham sekarang rupanya seperti gini. Tapi alhamdulillah tidak jadi apa yang teman-teman membicarakan sini, kami tidak paham juga sebenarnya di dalam ranah situ. Itu yang bisa mungkin saya sampaikan, mungkin nanti Pak Hendra bisa lanjutin seperti apa. Beliau senior saya 2 periode. Ya, tapi nggak kapok kan jadi anggota dewan? Ya mau dikapok, kita ini tugas. Ya maksudnya kan kalau nanti maju lagi berarti kan nggak kapok kan? Baik, lebih tahu. Mas Agus. Ya silakan. Jadi ini luar biasa. Saya dari tadi jam 2 ya, saya duduk. Ini saya berpikir kembali, flashback kembali, ini seperti waktu saya 2014. Ya, ini teman-teman punya spirit yang luar biasa, patut kita acuin jempol. Ya, ini luar biasa dari sahabat kita dari PKS, dari Prindo, dari PKN, ya, dari Mas Agus, Glora, dari Pak Alex, dari PSI. Ya. Ini teman-teman semua luar biasa, ya. Kita patut memberikan apresiasi karena mereka ini mau mengabdikan diri. Sebenarnya dari dewan ini adalah pengabdian, Bang. Ya, pengabdian. Jadi sekali lagi pengabdian. Tentu hal-hal seperti ini yang tadi teman-teman sampaikan, keluhan-keluhan itu saya yakin dan percaya itu cerminan dari masyarakat. Dan itu memang menjadi tanggung jawab kita. Ya, apa yang tadi sampaikan Bang Agus, Bang Bu Febi, ya, Ibu-ibu, Sri Kandi, Pak Alex, semua itu menjadi persoalan yang harus ditampung dan harus diselesaikan dan harus dikerjakan oleh anggota DPRD. Saya 2014 sudah menjabat. Ya, saya berterima kasih kepada masyarakat Kota Batam, khususnya Dapil 1. Ini betul-betul membuat saya menjadi, saya merasa saya jadi berguna. Karena kenapa? Karena tidak mungkin seorang dewan itu dihubungi oleh masyarakatnya kalau bukan wakilnya. Ya. Ya, kami ini mohon maaf Bang, kalau Abang tahu call center, nah kami ini salah satu call center Bang. Ya. Kalau call centernya Moya, khusus bicara air. Call centernya PLN, bicara PLN listrik. Call centernya Telkom, bicara Telkom Bang. Kalau call centernya Hendra Asman, semua dirangkum jadi satu. Jadi mohon maaf, ya. Kami merasa ini pengabdian dan saya merasa bangga ya kalau saya bisa menyelesaikan persoalan itu. Ya. Kenapa saya bisa menyelesaikan itu? Karena saya terpilih menjadi wakil rakyat. Yang mana diatur oleh undang-undang kami punya fungsi. Ya pengawasan, penganggaran, ya pembuatan perda dan lain-lainnya, Bang. Nah, tentu fungsi-fungsi itulah yang melekat kepada kami, yang kami lakonkan, Bang. Nah, tentu Bang izin persoalan-persoalan tadi yang muncul di tengah-tengah diskusi ini
Itu wajar, tidak mungkin di dalam membangun suatu tatanan kenegaraan itu tanpa persoalan. Ya. Wajar jadi apa yang teman-teman sampaikan. Dan saya mendorong bahwa ayo teman-teman kita harus selesaikan bersama. Betul kata Pak Alek. Di dalam DPRD itu Bang, izin teman-teman Tribun News ya, Tribun yang melihat ini, kita ini di dalam itu punya aturan, punya tatib, ya, punya perda, punya undang-undang yang memayungi kita, Bang. Jadi tidak bisa kalau katakanlah kita mau spesifik menyelesaikan suatu persoalan, tidak semudah itu. Itu butuh proses, ya, butuh perencanaan yang matang. Katakanlah anggaran, Bang, saya 10 tahun di Komisi 2, ya, yang menyangkut masalah anggaran. Untuk membangun kota Batam ini, tidak cukup hanya 1 periode, Bang. Maka tadi Bu Febi tanya saya, Pak Hendra, kok lanjut lagi ke periode ketiga? Karena saya belum selesai PR saya. Karena masyarakat menitipkan pesan ke saya, menitipkan amanah ke saya, dan saya harus menyelesaikan. Dan saya merasa ini belum selesai. Bagaimana bisa selesai, Bang? Kalau kita bicara RKPD, Bang, bicara RKPD, semua ditampung sampai Batam tidak ada lubang ya jalannya, sampai mulus semulusnya, itu butuh 6T, Bang. Butuh 6T. Berapa kekuatan APBD kita, Bang? Jelas. Kita punya keterbukaan, Bang. Ya, dari 2014 sampai hari ini 10 tahun saya menjabat sama teman-teman yang lain. Baru 3T lebih, Bang. Berarti masih ada ketimpangan 2T lebih. Tidak mudah membalikkan tangan, Bang. Kami butuh effort yang sangat luar biasa. Bagaimana mengoptimalkan pendapatan, bagaimana mendorong Batam supaya aman dan investor bisa masuk. Dan itu adalah PR kita bersama. Tidak bisa Hendra Asman sendiri. Saya butuh kawan, saya butuh fraksi. Teman-teman mendukung ini. Di situ ada Bapemperda. Nanti teman-teman kalau bicara perda, ayo kita sama-sama bikin perdanya. Tapi juga tidak semudah yang kita bayangkan. Oh, bikin perda, saya punya feeling mau bikin perda ini. Itu ada prosesnya, ada NA-nya. Dan itu mesti konsultasinya ke kementerian, apakah ini bertabrakan dengan aturan yang lebih tinggi. Semua ada hierarkinya, Bang. Jadi saya pikir sekali lagi bahwa kenapa saya maju lagi di Dapil 1. Ini esensinya, Bang. Bahwa tugas saya, Hendra Asman, belum selesai. Oleh sebab itu, menurut Partai Golkar, saya harus menyelesaikan tugas ini dengan baik. Nah, caranya gimana? Tidak bisa saya hanya ngomong-ngomong di luar, saya post di Facebook, saya mau menyelesaikan ini, saya post di Instagram, tak bisa. Tetap harus melalui proses ketatanegaraan. Bagaimana caranya? Saya mesti ikut pemilu. Saya mesti ikut berpartai. Hari ini membesarkan saya, Partai Golkar. Suara rakyat, suara Golkar. Oleh sebab itu saya mesti masuk ke dalam itu, tatanan itu, Bang. Bersyukur saya dipercaya oleh Partai Golkar menjabat ketua fraksi sampai hari ini, Bang. Ya, dan saya tentu bersama teman-teman di fraksi Golkar, bersama teman-teman dari fraksi PKS, ya. Rindo belum ya izin. Dari PSI, ya, PKN sama Gora minta maaf sebentar lagi kita bergabung, ya. Kami bersama-sama untuk berkolaborasi, bersinergi, ya, dengan eksekutif, ya, kita membangun. Karena membangun daerah ini, kita bicara Kota Batam, bicara pemerintahan, tentu itu ada legislatif, ada eksekutif. Ya, tidak bisa bertepuk tangan sebelah, Bang. Katakanlah hari ini saya sepakat tadi dengan teman-teman ibu saya dari PKN, saya mau bikin perda. Kalau menurut eksekutif tidak relevan, tidak bisa juga kita bikin perda. Jadi ini mohon maaf. Sekali lagi saya apresiasi dengan semangat dari teman-teman. Tapi ayo kita sama-sama kerja bersama, dan mohon maaf, semua ini ada koridornya. Tidak bisa kita melenceng dari koridor itu. Nah, pas hari ini teman-teman, saya sepakat semua 6 di sini bicara masalah air. Ya. Ditambah lagi, Bang, call center yang khusus buat kami, Bang. Tadinya call center itu cuma sampai jam 5 harus tutup. Ya, call center kami selama ini sampai jam 5 harus tutup, Bang. Ya, karena kami manusia biasa, Bang. Kami butuh
turunkan tensi juga, call center panas juga Bang. Nah tapi belakangan ini memang call center tambah OT-nya Bang, OT-nya Bang. Extra time kami Bang, masalah air Bang. Ini sungguh menjadi perhatian kami, khusus menjadi perhatian kami. Tapi kami juga harus sadari ya, bahwa menyelesaikan persoalan ini tidak bisa hanya dengan kata-kata. Tidak bisa juga menyelesaikan hanya dengan diskusi-diskusi. Tapi mesti ada yang konkret. Apa itu? Kami harus melalui lembaga ya, bikin rekomendasi. Dan kami sudah lakukan itu Bang. Ya, mungkin Abang bisa, kita bisa tahu di media online, media cetak. Itu Ketua DPRD kami sudah menyatakan bahwa akan menjadi prioritas kami semuanya Bang. Saya tentu dan percaya tidak ada satupun kawan-kawan kami 50 orang yang tidak konsen masalah air. Saya tidak percaya itu. Karena semua teman-teman punya tanggung jawab, ya, punya keharusan ya bagaimana melayani Bang. Sampai kami ngomong sama istri saya begini. Istri saya telepon saya telepon, "Kok bicara air ya? Papi ngerti ya masalah air ya?" "Oh enggak, Papi rubah profesi hari ini. Jadi call center air. Besok kita cari moya lah," saya bilang gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya juga berharap, ayo ya kita sama-sama cari persoalannya, dan kami tentu yakin dan percaya ya, kami tentu dan percaya saya sama Pak Alek dan teman-teman yang lain tidak tinggal diam masalah ini. Ya, memang ya mungkin ya belum diliput. Ya, kami juga tidak mau GR, betul lah Bang, sikit-sikit kami juga tonjolkan ke mana-mana Bang. Kerja dulu. Yang penting hasilnya harus selesai. Kan gitu. Buktinya tidak lama muncul konferensi pers dari BB Batam ya kan. Nah, tentu itu kan ada tekanan-tekanan juga. Yang mana yang Pak Alek bilang tadi, tekanan-tekanan itu mungkin tidak terliput ya, terlewatkan oleh teman-teman media, tapi itu adalah bentuk kerja konkret daripada kami. Jadi sekali lagi, melalui kesempatan ini, saya tentu mohon doa restu ya dari teman-teman ya, dari Tribun, teman wartawan yang mana selalu memberikan kami ruang untuk mengaplikasikan diri sehingga bisa terekspos, masyarakat bisa paham. Dan kami juga mohon dukungan doa restu dari Dapil 1, teman-teman yang sudah memilih kami. Kami juga beruntung ya, kemarin kami dapat suara tertinggi se-Kota Batam, suara saya 7.682. Mudah-mudahan dengan perjuangan kami selama 5 tahun ini, tentu dipotong 3 tahun COVID ya. Kami juga babak belur juga, yang aktif tiap hari juga berubah profesi kami. Mohon maaf Bang, hampir berubah profesi lagi Bang. Jadi apa? Vaksinator Bang. Hampir itu Bang. Cuman karena tidak punya lisensi, tak boleh kami suntik orang. Tapi mohon maaf, itu sudah kami kerjakan. Ya. Vaksinasi pertama di Kota Batam dilakukan di Destim kemarin, kami yang melakukan itu. Itu vaksinasi pertama 500 peserta di Kota Batam. Seterusnya baru mulai vaksinasi umum dilakukan untuk masyarakat luas. Jadi sekali lagi, PR begini dan teman-teman ya, kami sebagai, mohon maaf lah, bukan menyombongkan diri bahwa kami yang paling hebat, tidak. Kami juga manusia biasa. Jadi kita bukan saingan ya. Kita saling memotivasi diri, ya, saling mengisi. Tentu di dalam forum yang luar biasa ini memberikan kita ruang ya, satu sama lainnya untuk berinteraksi. Kalau tanpa ini, saya tidak tahu pula rupanya yang kirim papan bunga beliau ya. Ini ya sesuatu yang menurut saya yang pas kok. Saya pikir tidak ada masalah, sah saja. Yang penting ada koridor-koridor yang mesti kita jaga, karena bagaimanapun saya ingin mengajak teman-teman, boleh kita berkontestasi di pemilu ini, tapi hubungan silaturahmi jangan sampai putus ya. Setelah ini selesai ya kita mesti kembali ke titik nol, bahwa kita sama-sama masyarakat Kota Batam kan gitu. Jadi sekali lagi kita jadikan ajang pemilu ini menjadi ajang kompetisi yang sehat, kompetisi yang dewasa, kompetisi yang konstruktif, sehingga nanti ya kita mampu melahirkan, mohon maaf nih ya,
calon-calon yang menjadi bacalon yang menjadi anggota DPRD yang mampu menyelesaikan persoalan yang tadi Bang Agus sampaikan, Ibu dari PKN menyampaikan, Ibu dari PKS menyampaikan, Ibu kita Perindo menyampaikan, sehingga beliau ini besok tidak perlu kirim bunga lagi. Ya. Saya pikir hal-hal itu ayo kita bangun bersama melalui Bang Agus dan teman-teman di Tribun ini dan seluruh follower pembaca Tribun. Mari kita kawal pemilu ini dengan baik dan gunakan hak pilih. Ya, tentunya nanti di 14 Februari gunakan hak pilih karena 5 tahun sekali. Ya, 5 tahun sekali. Inilah kesempatan kita untuk bagaimana betul-betul diberi kesempatan oleh negara, kita diberi kebebasan ya untuk memilih ya orang-orang yang menurut masyarakat patut untuk dipilih dan menjabat sebagai anggota DPRD. Mungkin itu saja dari saya sedikit. Saya kembalikan ke Mas Agus untuk kami. Makasih. Ya, sepertinya berat dongkal suaranya Bang Indra nanti. Semua udah dilakukan. Baik, Tribuners, diskusi kita masih akan berlanjut. Ada pantun lagi. Jalan-jalan naik delman, keliling kota hingga senja. Kalau ada mendadak jadi teman, tandanya pemilu mau tiba. Kita break sejenak. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota kalau dia pakai